Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan selalu sehat dan siap untuk menerima pelajaran. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, sebelum kita simak videonya, jangan lupa subscribe dan like agar video ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai tema 4 globalisasi, subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 3. Anak-anak, mengembangkan penggunaan energi alternatif adalah salah satu wujud nyata sikap cinta tanah air. Untuk melanjutkan pembelajaran ini, mari kita baca teks eksplanasi berikut ini. Teknologi hijau di era globalisasi. Teknologi dan lingkungan merupakan dua hal penting dalam kegiatan manusia. Pada era globalisasi ini, kedua hal tersebut menjadi perhatian dan pembicaraan masyarakat dunia karena saling terkait dan menentukan keberlangsungan hidup manusia. Disadari atau tidak, kita sering mengabaikan masalah lingkungan. Persoalan lingkungan akibat proses teknologi sudah menjadi masalah yang mendunia. Teknologi hijau adalah salah satu jawaban untuk permasalahan ini. Teknologi hijau yang terus dibicarakan saat ini adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Fakta membuktikan bahwa permasalahan lingkungan semakin lama semakin memburuk. Oleh sebab itu, harus dicari cara untuk mengatasinya. Salah satunya dengan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. Nah, pada teks eksplanasi berikut ini yang telah Ibu bacakan ini, ada bagian di paragraf yang masih kosong. Sekarang tugas kalian, lengkapi teks eksplanasi tersebut sehingga menjadi satu teks yang utuh. Ingat kembali ciri-ciri dari teks eksplanasi. Berikut ini ciri-ciri dari teks eksplanasi adalah: paragraf pertama itu berisikan pernyataan umum dari topik masalah yang akan disajikan. Paragraf kedua itu merupakan deret penjelas berisi fakta, pembuktian, proses dari masalah yang disajikan secara berurutan dan sistematis. Pada paragraf ketiga itu berisi kesimpulan atau pesan atau kesan penulis terhadap topik tersebut. Nah, kamu bisa mengisi pada paragraf kedua yang merupakan deret penjelas yang masih kosong atau masih rumpang. Jangan lupa isinya berupa fakta, pembuktian, proses dari masalah yang disajikan, dan disajikannya secara berurutan dan sistematis. Kira-kira jawabannya seperti ini. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki tenaga surya yang berlimpah. Dengan keadaan geografis di Indonesia yang setiap tahun dapat sinar matahari, salah satu alat yang optimal di Indonesia adalah panel surya. Panel surya bekerja mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Saat ini penggunaan panel surya masih terbatas hanya dalam skala kecil. Terbatasnya pengguna sel surya dikarenakan biaya untuk membuat panel surya cukup tinggi. Dengan perkembangan teknologi, diharapkan dapat ditemukan cara untuk meningkatkan efisiensi kerja dari sel surya. Kira-kira jawabannya begitu ya anak-anak? Setelah ini, Ibu akan membawa anak-anak Ibu berkreasi. Nah, sekarang kita akan membuat kompor sederhana tenaga surya. Sebelum membuat kompor sederhana tenaga surya, kalian harus menyiapkan alat dan bahannya dulu ya.
Alat dan bahannya itu seperti 2 kotak berbahan kayu atau triplex yang berbeda ukuran dengan selisih sekitar 1 inci di setiap sisinya. Yang kedua, koran atau sobekan kertas. Selanjutnya ada kertas konstruksi berwarna hitam. Selanjutnya ada 4 lembar kardus dan pisau cutter tebal. Selanjutnya ada pembungkus makanan berbahan aluminium atau plat logam. Aluminium foil bisa pula digunakan, tetapi akan cepat kotor dan harus sering diganti. Selanjutnya ada plester atau perekat karet. Terus ada 8 buah tangkai penyangga, bisa diganti ya. Yang terakhir adalah lem tahan panas yang kuat daya rekatnya. Langkah kerjanya yaitu yang pertama, tempatkan kotak kecil di dalam kotak yang lebih besar. Isilah celah kosong di antara kedua kotak tersebut dengan sobekan kertas atau koran. Fungsinya sebagai penyekat atau penahan panas. Yang kedua, alasi sisi bagian dalam kotak kecil dengan kertas konstruksi hitam. Yang ketiga, lapisi 4 buah karton dengan bahan pemantul cahaya matahari yang terbuat dari plat aluminium. Pastikan tidak ada lapisan pemantul yang terlipat atau berkerut. Beri plester atau perekat pada pinggir setiap plat tersebut agar merekat dengan kuat pada karton. Selanjutnya, yang keempat, pasanglah setiap plat pemantul sinar surya tersebut pada setiap sisi bagian atas dari kotak dengan sudut kemiringan sekitar 45 derajat. Yang kelima, gunakan tangkai penyangga di bagian bawah setiap plat pemantul agar posisinya stabil. Pastikan semua bagian sudah terpasang kuat dan tahan terhadap terpaan angin. Yang keenam, taruhlah panci makanan dalam kotak. Tempatkan oven tenaga surya ini di tempat yang terpapar cahaya matahari langsung di waktu terik siang hari. Yang ketujuh, ujilah kompor tenaga surya dan buatlah laporannya. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semua paham. Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.